Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe iku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Kan terus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar itu enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan? Gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik ma'atat talaha. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fa wallah ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khossoni bidzalika Rasulullah, khossoni bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokahi suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul iltorti Rasulullah, coba
terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat, amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis ya, mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir sholatem ditampa ta ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, nggawa sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah nggawa tak kitab kuwedi. Gak penting pahammu gak penting. Karena isra bakat paham ngono. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau, wes kowe sing support nang, ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang miris, wes sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata nggak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak, wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Diarani duda ora enak. Wis luwe sabar ndi diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, iki. Provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud lan sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan biqabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, sholatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Nah, saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau keneng dikom.
di umat masa kamu gak ono keren blas. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa, mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr, sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak, karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab, Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya, muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi ya. Abu Lu'lu' terkenalnya itu Hulamul Mughirah terkenalnya, ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah, saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantas wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngingatkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngamplopi Mas. Wis go jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali, wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik ya. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak, kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadzili, kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini Qul inni ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh tek wong Islam, wong musyrik, wong kafir
ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhar. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab." Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi, Muhammad, saya ini turunan Ibrahim, kita ini Israel ya, kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda, makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu nggak apal nasabnya, sehingga mereka bilang kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ulai hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi, karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Akhirnya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayyinah. Bayyinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum, karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abdul Hasan Asy'adili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu isin. Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tahu salam templek isin. Kira-kira seperti meskipun salam templek ora penting ya ora penting tuh misalnya soleh salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono nah mas aku penting kudu rokok itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang andai kan tidak pernah khidmah sama iya malu tenan sebagai apa santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang itu pertanyaan pertama dia pernah sujud enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia
protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetap agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener, wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bihifdzillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama aku kancanan Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal ya ora untungnya blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yo nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah menghendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar, sehingga Allah mensifati dirinya adhaka. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bab ngaji tidak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Thalibi Ayatul Quran, mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasani. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi, Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatur Rasulillah. Jadi dulu Qorobatur Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah
yatslu suhufam mutahharam. Al-Fatihah.